Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apakah anda Pak sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran pada pagi-pagi harinya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Iqra pimpin untuk berdoa. Ista'id Iqra basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa ambil absen dulu ya. Rifa, Ya, Pak. Iva, Amalia, Robi. Ya, Pak. Jadi apa ada pada semuanya pada hari ini ya? Ya, bagus sekali anak-anak Bapak hadir untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak ingin memberikan sebuah inspirasi atau motivasi untuk anak-anak Bapak sekalian. Jadi kita bayangkan ini seperti botol minuman. Kita bayangkan ini adalah satu botol minuman. Botol minuman kosong ya. Jadi ketika kita mengisinya dengan air putih, berapa yang harganya? 3.000 atau sampai 4.000. Kemudian akan tapi kita yang jadikan kita isi dengan jus atau minum-minuman yang berwarna yang memiliki rasa manis akan berharga dengan 7.000 sampai ataupun 5.000 sampai 7.000. Kemudian kita isi botol ini dengan madu, harganya akan sampai 80 atau ratusan ribu. Jadi begitu pula diri kita anak-anak sekalian. Bagaimana diri kita sendiri ketika kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan karakter yang baik dan benar, kita akan memiliki nilai yang tinggi. Akan tetapi kita memiliki karakter yang buruk, perilaku yang buruk, maka kita akan membuat diri kita itu tidak berharga. Nah, kemudian selanjutnya sebelum mulai pembelajaran kita apa-apa akan bertanya kepada anak-anak sekalian. Pada 3 bulan yang terakhir kita melaksanakan hari raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan apa yang kita lakukan ibadah pada siang hari bulan Ramadan? Berpuasa. Nah, jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang puasa wajib dan puasa sunnah. Jadi pada pagi hari ini tentang puasa apa sih yang harus kita pelajari? Yang pertama kita mengetahui apa pengertian Al-Quran, pengertian puasa wajib dan puasa sunnah. Kemudian kita mengetahui apa saja rukun dan syarat puasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja sunnahnya puasa, dan apa saja yang dimakruhkan dalam puasa. Jadi itu adalah hal-hal yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, materi yang pertama yang kita bahas itu adalah tentang makna puasa atau pengertian puasa. Ada yang tahu apa itu pengertian puasa? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Amalia tahu apa pengertian puasa? Nah, bagus. Terima kasih kepada Amalia. Kita akan kepada Amalia. Jadi pengertian puasa menurut dalam bahasa Arab itu adalah siam atau saum, yang mana dari asal kata soma yasumu wasiyaman, yang artinya itu adalah menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah itu adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa ini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kita menahan diri nih dari fajar yang pertama, kita tidak boleh makan dan minum. Baik, apapun yang hal-hal yang membatalkan puasa kita pada siang hari. Batas waktunya itu adalah dari fajar sampai terbenamnya matahari. Itu adalah pengertian puasa. Ada yang paham? Paham, Pak. Baik, Bu. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjut yang pembahasan yang kedua itu adalah syarat puasa. Syarat puasa itu adalah tergantung sahnya puasa dan dia bukan bagian dari puasa tersebut. Paham? Yang kedua adalah syarat puasa. Syaratnya puasa. Jadi pengertian syarat puasa itu adalah tergantung sahnya puasa dan dia bukan bagian dari puasa tersebut.
Yang pertama Islam. Jadi syarat kemudian syarat itu terbagi dua. Yang pertama syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu adalah syarat di mana seseorang diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jadi ketika mereka tidak memiliki unsur-unsur yang wajib ini, maka mereka tidak wajib untuk melaksanakan puasa. Nah, yang pertama Islam. Jadi dikatakan kita wajib melaksanakan puasa ketika kita beragama Islam. Ketika kita tidak memiliki agama Islam selain agama Islam, maka kita tidak wajib untuk berpuasa. Selanjutnya adalah balik. Pak, apa sih balik itu, Pak? Jadi balik ini adalah tanda-tanda seseorang yang telah mencapai umur atau telah ada tanda-tanda untuk menjadi yang dewasa. Kemudian tanda-tanda balik ini ada terdapat bagi laki-laki dan perempuan. Apa saja itu, Pak? Yang pertama, bagi laki-laki dan perempuan telah tumbuhnya rambut atau bulu terhadap alat kelamin perempuan, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian telah bertukarnya suara bagi laki-laki. Kemudian telah terjadinya mimpi basah bagi laki-laki. Kemudian ada juga bagi perempuan, itu adalah telah tumbuhnya dada bagi perempuan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah telah ada haid ataupun nifas bagi perempuan. Dan itu adalah tanda-tanda balik bagi laki-laki perempuan. Kemudian apa yang ketiga, Pak? Berakal sehat. Jadi kapan kita wajib melaksanakan puasa? Ketika kita memiliki akal sehat. Ketika seseorang tidak memiliki akal sehat atau gangguan jiwa, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian yang selanjutnya adalah mampu untuk melaksanakan puasa. Jadi kita wajib melaksanakan puasa ketika kita telah mampu untuk berpuasa. Jadi kalau kita tidak mampu, boleh tidak puasa? Kalau kita tidak mampu, boleh kita tidak puasa? Boleh, dengan catatan bahwa kita benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Contohnya seperti ada penyakit, ketika kita tidak makan dalam waktu 5 jam, kita akan mendapat suatu penyakit yang membuat kita menghilangkan nyawa. Itu adalah merupakan ketidakmampuan kita untuk berpuasa. Contohnya juga seperti orang tua yang sudah renta, yang mana beliau harus makan yang teratur dalam 3 hari dalam 1 hari. Sedangkan mereka tidak makan tiga kali dalam sehari, mereka akan mendapatkan penyakit atau meninggal dunia. Maka itu boleh kita tidak berpuasa. Jadi anak-anak Bapak ini semuanya mampu nggak berpuasa? Insyaallah, Pak. Nah, jadi kita diwajibkan untuk berpuasa ya. Kemudian yang terakhir adalah fungsi dari haid dan nifas. Jadi wajib kita berpuasa ketika seorang wanita itu tidak haid ataupun nifas. Jadi ketika seorang perempuan sedang haid dan nifas, dia boleh tidak melaksanakan puasa. Paham? Dengan ini? Selanjutnya. Kemudian ada syarat sahnya puasa. Jadi setelah tidak ada syarat wajib puasa mewajibkan kita puasa, tentu ada syarat sah puasa, yang mana dengannya kita melaksanakan ini sah puasa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah Islam. Jadi kita diwajibkan juga beragama Islam untuk melaksanakan puasa, akan tetapi kita juga sah melaksanakan puasa ketika kita telah Islam, barulah diterima puasa kita itu ketika kita telah beragamakan Islam. Kemudian Mumais. Ada yang tahu Mumais ini apa? Apa? Silakan Alia. Sudah bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, Pak. Betul sekali, tepuk tangan buat Alia. Jadi Mumais itu adalah mengetahui perbedaan baik dan buruk. Pak, ada juga orang yang balik akan tetapi belum Mumais. Jadi orang yang balik tapi belum Mumais, maka sah puasa. Dia wajib melaksanakan puasa, tapi akan tetapi puasanya tidak sah. Begitu pula dengan orang yang Pak, ada juga dia telah Mumais akan tetapi belum balik, Pak. Jadi dia boleh-boleh saja melaksanakan puasa, akan tetapi dia belum wajib untuk melaksanakan puasa, dan puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Jadi kita disahkan berpuasa pada hari-hari yang telah ditentukan, bukan pada hari-hari yang diharamkan. Contoh hari yang diharamkan adalah hari Tasyrik yang 3, maka kita tidak boleh berpuasa pada hari itu. Ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak.
yaitu mengajak puasa. Jadi rukun pertama dilakukan ketika berpuasa adalah niat kita wajib nih melaksanakan berniat ketika ingin berpuasa. Bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Tirmidzi dan An-Nasai yang berartikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar maka puasanya tidak sah. Jadi kita diwajibkan untuk berniat di malam hari ketika berpuasa. Jadi dikatakan sah puasa kita itu ketika kita berniat. Jadi ini perbedaannya puasa wajib dan puasa sunnah. Ketika puasa wajib, kita wajib berniat di malam hari pada bulan Ramadan. Ketika kita telah terbit fajar, maka tidak boleh lagi kita berniat puasa, maka puasa kita batal. Ketika kita berniat sesudah fajar, maka kita hanya boleh berpuasa wajib berniat pada malam hari saja. Sedangkan puasa sunnah kita boleh berniat puasa kapan saja, maupun setelah terbit fajar yang pertama hingga batasan itu belum tergelincirnya matahari, maka kita masih bisa berniat puasa di paginya hari. Kenapa bisa begitu, Pak? Karena dengan syarat ya puasa sunnah tersebut kita belum memakan sesuatu apapun setelah fajar yang pertama. Jadi ketika telah terbit fajar, kita tidak memakan sesuatu pun setelah fajar tersebut. Nah, jadi jam 8 kita nih berniat puasa puasa sunnah Senin Kamis. Jadi kita boleh berniat pada jam 8 tersebut dengan syarat kita sebelum jam 8 sampai fajar tersebut kita belum memakan sesuatu pun. Kemudian yang kedua itu adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi yang kedua itu adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa. Jadi selama kita berpuasa kita tidak boleh melaksanakan apa-apa yang membatalkan puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Paham itu? Kita lanjut materi selanjutnya. Dan yang keempat itu adalah sunnahnya puasa. Ada beberapa sunnah di dalam puasa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang lebih banyak. Seperti yang pertama adalah makan sahur. Jadi pada makan sahur kita diberikan keberkahan ketika makan sahur. Yang mana sebelumnya menjadi sebelumnya kita juga mempelajari yang mana makanan halal dan makanan yang diharamkan. Jadi ketika kita makan sahur adalah kita memakan makanan yang halal supaya makanan yang kita makan pada sahur itu menjadi barakah. Seperti dari hadis di atas, seperti yang Bapak lihat, bisa dilihat? Bisa, Pak. Sudah paham ya? Kita lanjut yaitu sunnah yang berikutnya, yaitu mengakhiri makan sahur. Yaitu adalah ketika kita makan sahur kita mengakhirinya. Mengakhirkan, bukan mengakhiri ya, mengakhirkan makan sahur. Jadi nih, waktu contoh sepertinya imsak jam 5.00. Jadi sebelum jam 5.00 itu kita telah makan sahur, bukan jam 4. Contohnya kita makan setengah 5, nanti akan berarti pada jam 5 kurang 5 menit atau 3 menit atau 4 menit. Itu adalah mengakhirkan sahur. Jadi kita disunahkan juga untuk mengakhirkan makan sahur tersebut. Kalau kita makan jam 8 boleh, ketika kita makan jam 4, Pak boleh juga, tapi itu tidak termasuk sunnah. Kemudian menyegerakan berbuka pada waktu maghrib. Jadi kita dianjurkan juga atau disunahkan juga untuk berbuka di awal waktu perbukaan. Jadi ketika telah mulai tanda-tanda waktu berbuka kita langsung memakan makanan sesuatu seperti juga yang disunahkan adalah memakan makanan yang manis-manis seperti kurma atau seperti di Indonesia adalah TS ataupun jus. Selanjutnya adalah membaca doa berbuka puasa. Membaca doa. Jadi kita disunahkan juga untuk membaca doa ketika berbuka puasa maupun ketika sahur. Itu disunahkan juga. Kemudian meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa. Jadi kita disunahkan untuk meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa. Apa contohnya? Seperti
ketika puasa kita melontarkan kata-kata yang kasar ataupun membuat perilaku keji. Banyak dari itu contoh yang membuat nilai puasa itu hilang. Seperti yang Bapak contohkan, berkata-kata keji, tidak melaksanakan sholat, itu adalah hal-hal yang menghilangkan puasa. Selain itu adalah memperbanyak amal soleh. Kita di dalam puasa kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh, seperti kita melaksanakan sunnah-sunnah, sholat sunnah, melaksanakan kegiatan-kegiatan bermanfaat baik bagi diri kita maupun diri orang lain, seperti tolong menolong, gotong royong, ya betul Amalia, tadarus, membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir itu adalah ikhtiar, iktikaf, salah. Jadi yang terakhir adalah iktikaf. Jadi kita dianjurkan juga disunahkan beriktikaf pada bulan puasa atau ketika berpuasa. Apa iktikaf? Rival atau iktikaf itu apa rival? Pak? Berdiam diri di masjid, Pak. Berdiam diri saja. Ya, tidak Pak, berzikir, melakukan ibadah-ibadah. Betul. Tepuk tangan untuk rival dulu. Kayaknya rival sudah banyak melakukan iktikaf. Masya Allah, takbir. Kabar. Mantap sekali rival. Jadi itulah apa dikatakan rival, itu adalah menetap di dalam masjid dengan melakukan ibadah-ibadah tambahan untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak seperti berzikir, melakukan sholat sunnah atau mengaji atau berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala dalam masjid tersebut, tidak memikirkan duniawi. Itu adalah iktikaf. Ada yang bertanya terhadap sepanjang apa yang telah Bapak sampaikan baik dari pengertian sampai sunnah puasa? Paham. Kemudian yang terakhir adalah yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja, itu adalah membatalkan puasa. Contoh seperti si A, ketika dia setelah sholat subuh jam 6, dia tidur, kemudian waktunya 10, kemudian tanpa sadar dia tidak tahu nih pada saat ini berpuasa. Kemudian dia minum air, ketika tegukan dan ketiga dia sadar bahwa akan alkohol puasanya, dia puasa pada saat itu. Kemudian dia air yang dalam mulut dia itu dia keluarkan atau dia simpulkan keluar kembali katanya karena ingat berpuasa, maka itu tidak membatalkan puasa. Akan tetapi dia tahu nih pada tegukan ketiga ia berpuasa, akan tetapi dia masih melanjutkan air yang di mulutnya untuk dia minum, maka itu akan membatalkan puasa. Selanjutnya itu adalah muntah dengan sengaja. Jadi pada bulan Ramadan kita ketika seseorang muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Kalau tidak sengaja Pak, tidak apa-apa, masih boleh berpuasa. Contohnya seperti kita melakukan perjalanan jauh yang mabuk mobil, tanpa sengaja kita muntah karena mabuk mobil, itu tidak membatalkan puasa. Tetapi akan batal puasa ketika kita sengaja muntah. Seperti kita nih menggaruk-garuk tenggorokan sehingga mengeluarkan apa yang ada di dalam isi perut, itu adalah membatalkan puasa. Selanjutnya ketika membatalkan puasa adalah bersetubuh suami istri pada bulan Ramadan di siang hari ya, maka itu membatalkan puasa. Jadi ketika bulan puasa suami istri diharapkan untuk bersetubuh pada siang hari karena itu akan membatalkan puasa. Tetapi tidak dibolehkan pada malam hari bersetubuh suami istri. Tidak, yang dilarang itu hanya pada siang hari, tetapi pada malam hari itu tidak dilarang. Boleh Pak? Boleh. Jadi bersetubuhnya pada siang hari suami istri itu membatalkan puasa, apalagi yang tidak bersuami istri itu sangat keluar dari jalurnya, itu membatalkan puasa, mendapatkan juga dosa dari zinanya. Sebagaimana yang kita ketahui, untuk dari zina yang belum bersuami itu adalah dicambuk setelahnya 80 kali. Sedangkan yang telah bersuami itu istri dirajam, mana dikubur badannya dan
dinampakkan saja kepalanya, kemudian dilempari dengan batu di tempat yang umum. Kemudian yang selanjutnya keluar haid dan nifas bagi perempuan. Jadi ketika puasa nih ada seseorang si A ketika berpuasa dia tanpa sadar keluar haidnya pada hari itu, maka dia tidak sah lagi untuk berpuasa, maka batal puasanya pada hari itu. Tapi bagi perempuan itu ada keringanan, yang mana ketika seorang wanita haid pada puasa dia bisa menggantinya. Kemudian yang selanjutnya adalah keluar mani dengan sengaja. Jadi ini adalah membatalkan puasa, yang mana keluar mani dengan disengaja. Tapi beda jika tidak disengaja. Ketika ada si A yang pada siang hari dia tidur nih jam 11 tanpa sadar, ketika dia tidur itu keluar maninya dengan mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa, maka bisa dia dengan mandi wajib sudah melanjutkan puasanya. Kemudian hilang akal karena mabuk atau pingsan. Jadi ketika puasa nih ada seseorang karena panasnya hari membuat kepalanya pusing sehingga membuat dia pingsan, maka dia batal untuk puasa. Kemudian gila. Ada contoh kan seperti ketika seseorang melakukan perjalanan, ketika dia menghirup sebuah asap sarok ataupun sampah, kebakaran sampah itu kan ada asapnya tuh. Karena dia menghirup itu, gila dia atau mabuk, maka dia batal puasanya pada hari itu. Kemudian itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, itu adalah materi terakhir kita pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari apa saja yang telah Bapak sebutkan pada hari ini? Tidak, Pak. Tidak paham ya? Paham, Pak. Baik, sebelum Bapak menyimpulkan pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh anak Bapak semua dan dikerjakan hanya 1 menit ya. Ya, Pak. Ini kertasnya, nanti dikumpul ke Bapak. Baik, pertanyaannya itu adalah, tolong dengarkan Bapak dulu. Kita tinggal waktu 5 menit doang nih. Oke, Pak. Pertanyaannya adalah, apa hukum bagi seorang muslim melaksanakan puasa? Itu saja. Sudah, Pak. Apa hukum melaksanakan puasa bagi orang muslim? Sudah, Pak. Sudah? Sudah. Nah, baik, dikumpulkan. Tolong ketua dikumpulkan satu orang ketua. Kalau lebih. Baik, terima kasih lebih. Nah, Bapak sebutkan nilainya ya. Ya, Pak. Nampaknya kelihatannya nilai Bapak 100 semua. Kita semua. Terima kasih, Pak. Selamat minta dengan Bapak semua ya. Semoga kita selalu diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini adalah puasa merupakan sesuatu yang diistimewakan bagi seorang muslim, yang mana puasa hanya diwajibkan bagi orang-orang yang beragama Islam, sedangkan orang yang selain agama Islam tidak diwajibkan. Jadi melakukan puasa itu dan juga sebagai kesehatan bagi kita. Dengan kita berpuasa membuat usus ataupun organ-organ di dalam tubuh kita itu menjadi sehat, seperti yang dikatakan oleh ahli dokter. Kemudian kita juga dianjurkan untuk berpuasa pada hari Senin ataupun Kamis. Kemudian kita laksanakan puasa sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahalanya sangat besar bagi kita sebagai untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Sebagai latihan untuk PR minggu depan, yaitu mencari dalil Al-Quran tentang perintah melaksanakan puasa, tentang pokoknya berkaitan dengan puasa, apapun yang berkaitan dengan puasa dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Pak. Oke, hanya itu yang Bapak dapat sampaikan pada hari ini. Akhirul kalam.
alam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.